Halo, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama. Kita masuk di materi aku membutuhkan orang lain. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau menciptakan kami untuk hidup bersama orang lain, untuk saling menolong, saling mendukung satu terhadap yang lain. Semoga dalam pelajaran ini kami semakin memahami bahwa setiap hari kami terus membutuhkan sesama untuk mengembangkan diri, untuk lebih maju dan berkembang dalam hidup ini demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, mari kita amati dengan seksama gambar berikut ini. Ketika kita melihat, di situ ada berapa pasang gitu ya? Ada 5 pasang. Yang pertama, kita bisa melihat anak-anak, laki-laki dan perempuan. Mereka bergandengan tangan saling membantu. Setelah itu agak dewasa sedikit ya. Terus setelah itu sudah mulai dewasa, setelah dewasa ini mungkin sudah menikah atau sudah bekerja ya ini ya. Terus setelah itu menjadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah, intinya apa dari gambar ini? Dari gambar ini menunjukkan bahwa aku sebagai pribadi itu membutuhkan sesama, membutuhkan orang lain. Dengan kata lain, aku sebagai pribadi tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu poin penting yang bisa kita ambil dari gambar ini. Anak-anak yang terkasih, mari kita lihat kisah kehidupan Rokom Pingin. Seorang anak bernama Rokom pernah dikabarkan hilang saat mengembalakan kerbau di hutan Kamboja pada tahun 1989. Saat itu Rok baru berusia 8 tahun. Setelah 18 tahun, tepatnya pada tahun 2007, Rok sempat dikabarkan ditemukan ketika seorang warga melihat seorang wanita tidak berpakaian memasuki rumahnya untuk mencuri beras. Karena merasa yakin wanita itu Rok, pihak keluarga mencoba mengembalikan perilaku Rok seperti manusia normal. Namun usaha tersebut gagal, karena Rok lebih suka merangkak daripada berjalan dan tidak mau mengenakan pakaian. Bahkan akhirnya Rok kembali ke hutan. Walaupun tidak diketahui secara pasti dirawat oleh hewan apa, namun diyakini kalau Rok saat masa perkembangannya diasuh hewan-hewan liar di dalam hutan. Anak-anak yang terkasih, ketika kita mendengarkan kisah dari Rokom ini tadi, kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, seorang anak tidak bisa hidup tanpa orang lain untuk bertumbuh dan berkembang sebagai manusia. Kisah Rokom dari Kamboja itu menegaskan bahwa apabila manusia tidak hidup dalam komunitas atau kelompok sesama manusia, maka akan terjadi sikap yang menyimpang. Bahkan dalam hal pertumbuhan fisik pertumbuhan fisik serta cara berbahasanya sebagai manusia normal. Kita patut bersyukur karena kita mulai dari kecil sampai saat ini kita bersama-sama dengan sesama kita, sehingga kita menjadi manusia yang normal. Itu yang patut kita syukuri. Karena yang terkasih, kita semua mempunyai teman, dan kita semua telah berbuat banyak hal yang baik untuk teman-teman kita. Demikian juga teman-teman kita sudah berbuat banyak hal yang baik untuk kita. Jika kita mau menjadi teman yang baik, maka kita harus saling menolong. Satu, saling menolong. Saling memberi. Yang kedua berarti saling memberi. Yang ketiga apa? Saling menerima. Kita bisa menyingkatnya dengan M3. Apa itu Pak? Menolong, memberi, dan menerima. Ya. Nah, mari kita simak dari kitab suci di Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Anak-anak siapkan kitab sucinya. Ya, kita dibuka kitab sucinya, kita baca bersama-sama. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar
mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, kita bisa ambil beberapa kesimpulan dari teks Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Yang pertama adalah kata orang-orang, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Artinya apa? Artinya orang mengakui bahwa Yesus juga memiliki orang tua serta sanak saudara yang senantiasa berusaha berkumpul bersama. Jadi Yesus juga bertumbuh dan berkembang bersama dengan orang tua. Ya, itu poin pertama. Nah, di situ Yesus menjawab, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Di poin yang kedua ini Yesus menegaskan, siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya, siapa yang lainnya. Tadi ya. Di sini dikatakan yang melakukan kehendakku, melaksanakan kehendak Allah. Nah, maksud Yesus adalah bahwa hidup dalam persaudaraan sejati itu saling mengasihi, saling mencintai, saling memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya apa? Tanpa mengharap imbalan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang terkasih, sudahkah dalam hidup sehari-hari kita mengasihi sesama kita, mencintai sesama kita, memperhatikan teman kita, dan meminta atau melakukan sesuatu tanpa pamrih? Apakah kita sudah melakukan ini? Jika belum, mari kita lakukan mulai hari ini. Jika sudah, kita pertahankan itu. Anak-anak yang terkasih, demikian pelajaran agama hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Pak Wana beri kesempatan kepada anak-anak untuk berdoa di dalam hatinya masing-masing. Mohonkan kepada Tuhan supaya aku mau mengasihi, mau mencintai, dan mau memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pelajaran agama hari ini anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.